Dalam dunia Dao Mubiji, petualangan Uxie, Zhong Qiling, dan Wang Pangzi bukan sekadar mencari harta karun di balik dinding makam yang dingin. Ini adalah perjalanan panjang untuk memecahkan konspirasi keabadian yang telah terkubur selama ribuan tahun. Dari labirin bawah tanah yang menyesakkan hingga puncak gunung bersalju yang mematikan. Setiap lokasi menyimpan horor yang melampaui logika manusia. Hari ini kita akan membedah secara teknis lokasi-lokasi ikonik yang pernah disinggahi Iron Triangle. Berdasarkan novel asli karya Xu Lei, siapkan mental kalian karena kita akan masuk ke dalam kegelapan. Kita mulai dari titik nol. Istana 7 Bintang Luang dibangun pada era negara-negara berperang di pegunungan provinsi Shandong. Kompleks ini adalah perpaduan antara makam kuno dan struktur gua alami. Secara teknis, tata letaknya mengikuti rasi bintang Big Dipper. Namun, jangan terkecoh. Ini adalah sistem umpan. Dari 7 peti mati yang ada, hanya satu yang berisi pemilik asli. Sementara, sisanya adalah jebakan maut bagi penjara makam. Bahaya di sini sangat nyata. Ada blood zombie, mayat hidup peminum darah, dengan kekuatan fisik luar biasa. Hingga koloni serangga Jiusigu yang dikendalikan oleh suara lonceng perunggu. Yang paling mengerikan adalah Hydra Tree, pohon karnivora yang akarnya bergerak mencari mangsa. Disinilah Iron Triangle pertama kali bertemu dan mengenal rahasia C.D. Armarzira Giok yang konon mampu membuat pemakainya lahir kembali setiap 500 tahun. Beranjak ke awal dinasti Ming, kita menuju lepas pantai kepulauan Xixia di Laut Tiongkok Selatan. Makam dasar Laut Xixia adalah mahakarya gila dari arsitek legendaris Wang Zhanghai, dibangun dengan mekanisme hidrolik canggih. Ruangan-ruangan di dalamnya terus berputar dan berpindah posisi mengikuti pasang surut air laut. Salah perhitungan waktu, Anda akan terjebak selamanya dalam ruang kedap udara yang tertutup rapat. Selain ancaman mutasi seperti jin kulo wanita terlarang dan rambut parasit, Hergus, makam ini menyimpan pesan visual penting melalui lukisan dinding murals karya Wang Zhanghai. Sejatinya, tempat ini bukanlah makam biasa, melainkan laboratorium tempat ia meneliti rahasia keabadian yang dicurinya dari bangsa Dongxia. Di pegunungan Qinling, Shanxi, kita menemukan sesuatu yang bukan makam tradisional, melainkan poros vertikal menuju jantung bumi. Di sana berdiri pohon perunggu raksasa setinggi ratusan meter dari peradaban Shu yang hilang. Secara teknis, lokasi ini adalah yang paling serial. Material pohon ini memiliki energi untuk mewujudkan ketakutan terdalam. Seseorang menjadi nyata secara fisik. Di tengah ancaman predator purba, ikan lilin raksasa dan jamur parasit yang memakan memori, Xie mulai menyadari bahwa musuh terbesarnya adalah imajinasinya sendiri yang bisa menjadi senjata mematikan. Lalu, kita mendaki ke puncak abadi Gunung Changbai. Di Istana Langit di awan milik dinasti Dongxia, berdiri megah di atas tebing vertikal, tersembunyi di balik air terjun yang membeku. Secara arsitektur, tempat ini menerapkan logika ruang yang aneh dan diselimuti badai salju ekstrim yang bisa membekukan manusia dalam hitungan menit. Tempat ini dijaga oleh Wan Nu Wang, sosok pemimpin dengan tubuh yang menyatu dengan kelabang raksasa.
serta burung pemakan bangkai berkepala manusia. Namun, jantung dari lokasi ini adalah pintu perunggu raksasa. Di depan gerbang ultimate inilah, Xiaoge mengucapkan perpisahan yang memilukan kepada Wu Xie. Memulai masa 10 tahunnya menjaga rahasia dunia sendirian. Jauh di gurun Gobi, tersembunyi di balik badai pasir, terdapat kota hantu Siwangmu. Pusatnya adalah sebuah meteorit raksasa yang berfungsi sebagai laboratorium alkimia kuno ribuan tahun lalu. Bahaya di sini sangat cerdas. Ada ular jengger coxcomb snakes yang bisa menirukan suara manusia untuk menjebak mangsa, serta manusia luler hasil eksperimen keabadian yang gagal. Di sini terungkap bahwa Ratu Barat Siwangmu adalah pelopor teknologi keabadian menggunakan parasit ular. Namun, keabadian tersebut menuntut meditasi ribuan tahun di dalam meteorit agar tubuh tidak berubah menjadi monster sepenuhnya. Kembali ke daratan, kita menuju Desa Banai, Provinsi Guangxi. Di bawah dasar danau yang tenang, tersembunyi makam leluhur klan Zhong Kompleks. Ini adalah pusat arsip raksasa yang menjaga rahasia dunia. Secara arsitektur, tempat ini sangat mematikan dengan dinding yang bisa mengeluarkan gas beracun, patung penjaga otomatis, hingga gunung yang secara alami bersifat korosif untuk menghancurkan penyusup. Tempat ini adalah kunci dari identitas Zhong Qiling. Namun, bagi Iron Triangle, kemenangan di sini terasa pahit. Pertempuran hebat di tempat ini mengakibatkan Wang Pangzi harus kehilangan orang yang dicintainya, Yun Cai, meninggalkan luka permanen dalam sejarah perjalanan mereka. Setelah cerita utama berakhir dan Xiaoge masuk ke dalam pintu perunggu, petualangan tidak berhenti. Dalam makam laut Sanhai, kita melihat sosok Wu Xie yang lebih dewasa, dingin, dan penuh perhitungan. Terletak di tengah gurun pasir yang luas. Lokasi ini menyajikan horor yang berbeda. Cacing-cacing, parasit bawah tanah yang mematikan, dan lingkungan gurun yang tak kenal ampun. Ini bukan sekadar penjelajahan makam, melainkan strategi besar yang disusun Wu Xie untuk menghancurkan konspirasi keluarga Wang yang telah mengintai selama ratusan tahun. Disinilah Wu Xie membuktikan bahwa ia bukan lagi pemuda naif yang perlu dilindungi, melainkan pemain catur yang mampu mengendalikan bahaya gurun demi mencapai tujuannya. Setelah badai konspirasi mereda dan Xiaoge kembali dari pintu perunggu, Iron Triangle akhirnya memutuskan untuk mencari ketenangan di Desa Hujan, Rain Village, Fujian. Desa yang selalu dibasuh hujan ini menjadi tempat mereka pensiun dan hidup bersama sebagai keluarga. Meski mereka mencoba hidup normal dengan bercocok tanam dan menikmati masa tua, urusan mistis lokal seolah enggan menjauh. Dari rahasia suara petir hingga ritual kuno desa tersebut, Iron Triangle tetap saja terlibat dalam petualangan-petualangan kecil. Desa hujan menjadi simbol bahwa bagi mereka, ketenangan sejati bukanlah berhentinya bahaya, melainkan fakta bahwa mereka akhirnya bisa menghadapi bahaya itu bersama-sama tanpa harus ada yang pergi lagi. Setiap tempat yang kita bahas tadi selalu berkaitan dengan satu benang merah, ambisi manusia terhadap keabadian dan konspirasi ribuan tahun yang melibatkan keluarga Zhong dan manipulasi Wang Zhanghai. Setiap langkah yang diambil Wu Xie, Xiaoge, dan Pangzi selalu dibayar dengan darah dan air mata.
Namun, ikatan Iron Triangle justru semakin kuat di tengah kengerian itu. Lokasi mana yang menurut kalian paling ikonik atau menyimpan misteri yang paling dalam? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like serta subscribe untuk bedah lore Daomu Biji. Selanjutnya, saya Fazi. Sampai jumpa di ekspedisi berikutnya.